Halo guys, di video kali ini saya akan kembali memberikan pemahaman atau penjelasan tentang peredam mobil dalam arti yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Nah, ini adalah Veloz dengan kode Project D26A. Ada yang model baru ya. Nah, mari kita lihat peredam asli bawaan pabrik otomotif pada Toyota ini. Nah, ini ya biasanya ini adanya peredam asli itu biasanya ada sepotong-sepotong dan adanya pada area lantai saja. Itu semuanya berbahan dasar aspal yang kita sebut dengan istilah aspal sheet. Nah, mari kita lihat lebih jelas lagi di sebelah sini. Nah, ini nah, seperti inilah dia. Ini adalah contoh peredam asli langsung dari pabriknya. Nah, ini sebelum dipanaskan dia hanya solid ya, sama seperti peredam Vissel yang sebelum dipanaskan dia hanya solid. Nah, ini yang langsung menempel di plat ini yang sudah dipanaskan di pabrik. Nah, ini dia keras seperti batu. Nah, kalau kita lihat, nah ini sama ya bentuknya ya, karena ini memang diproduksi oleh pabrik yang sama. Kita lihat pola-polanya, semua bolongannya dan semuanya sama ya. Nah, kita lihat sama dengan Vissel. Vissel ini juga sebelum dipanaskan dia hanya solid, namun setelah dipanaskan sampai matang dia akan keras seperti batu, sama seperti yang bawaan dari pabrik otomotif ini yang digunakan oleh Toyota Veloz ini. Nah ini sebelum dipanaskan, yang tadi yang setelah dipanaskan. Nah, jadi peredam yang asli itu harus dipanaskan. Kalau di pabrik itu dipanaskan dengan di oven. Nah, kalau kita di aftermarket dengan apa? Dengan heat gun. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mengeras dengan tujuan dalam mencegah vibrasi dan friksi mobil secara baik dan sempurna. Nah, bagaimana dengan sekarang yang banyak dipropaganda di aftermarket itu butir rubber namanya, atau istilahnya butir rubber. Nah, butir rubber itu di pabrik otomotif itu digunakan hanya sebagai perekat antara pintu samping plastik dengan plat pintu samping. Nah, itu yang dicabut, itu yang hitam-hitam itu namanya butir rubber, atau orang awam kita sebutnya adalah dodol. Jadi jangan hanya dilapisin aluminium foil sebagai tulang punggungnya untuk dapat dibuat dalam bentuk lembaran kita jadikan peredam. Bukan seperti itu ya pemahamannya ya. Karena butir rubber tidak bisa keras. Oke? Beda dengan peredam mobil yang asli dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, ini adalah setelah hasil pemasangan dengan peredam asli, yaitu peredam Vissel, dan ini semua bergaransi seumur hidup ya. Kalau dengan peredam Vissel ya, baik di plafon, kap mesin, pintu ataupun spakbor, semuanya bergaransi seumur hidup. Ya, jadi jangan takut lepas atau apa. Kalau lepas berarti itu proses pemasangannya yang belum benar oleh yang dilakukan oleh workshop yang bersangkutan. Tapi kalau pasangnya sesuai dengan standarisasi, maka dia tidak akan lepas dan bergaransi seumur hidup. Nah, jadi ada yang bertanya, jadi ini kita tidak ada maksud untuk menjelekkan bahan-bahan propaganda dan lain-lain ya, tidak. Kita hanya memberikan pemahaman. Jadi beda antara menjelekkan dengan memberikan pemahaman yang jelas atau pemahaman yang sesungguhnya. Kalau menjelekkan itu artinya kita hanya berkoar-koar atau berdalih saja, tidak menyertakan bukti dan fakta otentik. Namun di sini kita semua menyertakan bukti dan data otentik, mulai dari contoh peredam, standarisasi yang berlaku, sampai kepada data-data kita ada. Untuk jelasnya bisa kunjungi workshop Kenra supaya jelas. Terima kasih.